Ala kulli hal, alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ibu-ibu, mari sama-sama kita selalu panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di sore kali ini kita masih diberikan kesempatan. Kalau guru kita Syekh Akbar selalu menyebutkan kita bisa berbuat baik karena cahaya Allah. Sekarang lagi ke situ bahasanya. Jadi cahaya Allah yang menggerakkan hati kita sehingga memudahkan langkah-langkah kita berbuat taat dan diringankan ibadah, sehingga minimal hakikat ibadah tipis-tipis telah kita rasakan. Yang pertama adalah hakikat ibadah itu apa ibu? Rikotul hijab bainal abdi warobi, tipisnya hijab. Jadi yang kedua tasilu ta'at, dimudahkan taat. Yang ketiga adalah takhliyah, dibersihkan hati. Maka mudah-mudahan ini karunia Allah yang sangat besar, kita bisa berkumpul di sore hari ini. Mudah-mudahan apapun nikmat Allah yang tidak akan terhitung, kita dimampukan mensyukurinya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat teriring salam kita haturkan pada penghulu kita Habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga tercinta, para sahabat setia, para tabi'in, atba'ut tabi'in, para ulama, pewaris di setiap zaman. Mudah-mudahan sampai pada kita selaku umatnya yang terus belajar ittiba sedikit demi sedikit, belajar dari iman jadi ningkat jihad, mujahadah yang sesungguh-sungguhnya, sehingga cita-cita para nabi, para rasul bahagia dunia akhirat dan masuk surga tanpa hisab. Mudah-mudahan kita dilayakkan, dimampukan. Amin ya Allah ya Allah. Ibu-ibu semua, sarehat sadayana. Jadi judul ini mendadak dinaikkan, tadinya judul yang lain karena mengingat khususnya kita, kondisi guru kita Pemirsa Syekh Muhammad Batur Rahman lagi kurang sehat, sedangkan bimbingan secara lahiriah selain bimbingan tarbiyah ruhiyah dibutuhkan. Mudah-mudahan guru kita segera disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan semua yang sakit, saudara-saudara kita, ikhwan akhwat kita, saudara muslim, baik jamaah internal di sini maupun muslimin muslimat dimanapun berada, yang tengah merasakan kesakitan dan musibah, apalagi yang besar yang lagi viral sekarang di Palestina, Allah Subhanahu wa taala jadikan itu semua sebab ampunan yang didatangkan kepada mereka. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin. Alhamdulillah ibu-ibu semua, di sore kali ini kita akan mengulang kembali sebenarnya apa yang dikatakan oleh Allah, diterjemahkan dengan hadis Rasulullah, diteruskan oleh guru kita, guru mursyid, kemudian qaul ulama pun menguatkan tentang bagaimana kita cara menyikapi rasa sakit. Jadi kalau kita mulai berawal dari surat Al-Baqarah, surat yang paling bawah, surat apa ibu? Al-Baqarah ayat 214. Allah Subhanahu wa taala berkata, jadi urutan masadirul ahkamnya gitu, sumber hukumnya dari Quran, nanti ke hadis, nanti ke qaul ulama. Jadi kalau di Al-Baqarah 214, Allah Subhanahu wa taala berfirman, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma yatikum masalul ladina khalau min qablikum masatsumul ba'sa wadh-dharra wazulzilu. Jadi apakah kalian akan menyangka semudah itu akan masuk surga? Walamma yatikum, sedangkan belum datang kepada kalian masatsumul ba'sa, belum ada penderitaan, wadh-dharra wazulzilu, goncangan-goncangan termasuk musibah, dan salah satunya adalah rasa sakit. Jangan dikira semudah itu, sebab inna silatallahi ghaliyah, inna silatallahi jannah, dagangan Allah teh surga, dagangan Allah teh mahal, harus ditembus dengan minimal akobah yang kita tahu adalah akobah yang 7. Dari mulai mencari ilmuna butuh kesungguhan, harus ibu. Kalau di situ aja kita bakal stuck. Naik misalkan karena taubat, naik karena ibu yang ketiga, awaik, gangguan-gangguan hilangkan, dunia makhluk serta nafsu. Naik karena awarid,
gangguan-gangguannya. Nah, ini sakit ini masuknya ke situ, ke awarid. Jadi awarid itu yang 4 apa saja? Ada urusan rezeki, ada urusan ragu khawatir, ada urusan musibah, ada urusan takdir. Nih sakit ini termasuk ini gangguan. Kalau kita belum bisa menyikapinya, nanti ke makom selanjutnya nanti bawa motivasi, kemudian ke kawadi, kemudian ke mahabbah wa syukur. Nah ini kita bisa gagal nanti dalam menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin kita yang sehat-sehat saja, kalau kita tahu hadis Rasul Igdanim khomsan qabla khomsin, betul nggak Ibu? Ada hadis itu nggak? Bersiaplah dari 5 hal sebelum datang. Maksudnya bersiap dan manfaatkan Igdanim teh. Salah satunya sehat sebelum sakit. Sihataka qabla sakomika. Sehatmu sebelum sakitmu. Mua kita tidak akan tahu nilai sehat kalau kitanya nggak sakit. Orang ya, ada yang sakit, mohon maaf, sakit dari lahir, seperti buta misalkan, kalau dianggap itu memang sakit. Atau dari lahir misalkan tidak punya tidak punya usus lah, macam-macam ya. Ada yang HIV/AIDS berat-berat, ayah sakit jiwa kayak zaman ayah namanya mental illness, mental disorder, duka dibuat sendiri ataupun memang walau alam dari orang tuanya. Katanya ada tuh skizofrenia itu turunan gila, walau alam itu sakit. Atau sebelah sininya asam urat yang biasa, atau sebelah sininya sakit lebih buat tuh diabetes ya kan? Atau sakit rada riet, pusing kepala, atau sakit banyak kan Ibu? Apalagi katanya 40 tahun ke atas, betulin? Sesuai umur, gaya gravitasi katanya menurun segala-galanya. Waman nu'amirhu nunakishu fil khalqi apalah yang kilun. Kalau dikata surat Yasin mah waman nu'amirhu, kalau kita dipanjangkan umur, nunakisu fil khalqi, kok Allah dikurangi kejadian. Salah satunya nikmat sehatnya dikurangi. Mata kabur gitu lihat. Jadi minus, jadi katarak gitu lihat. Kulit kendur, jadi ayah bintik hitam, ayah dark spot gara-gara tua. Gigi jadi menguning kan gitu ya sunatullahna, kulit jadi menghitam. Ya mungkin buat sebagian orang mah biasa-biasa mah sunatullah eta lain musibah, lain penyakit. Tapi buat orang yang konsentrasi karena penampilan itu tuh sebuah problem besar gitu ya. Ada nu hideung satu oge penuaan dini segala ya. Jadi dari mulai sakit yang levelnya tinggi, kemarin musim sakit COVID sampai ada yang meregang nyawa, lalu Ibu wasilah sakit. Ada yang sakit jantung, ada yang sakit dari A sampai Z. Nah kita berusaha. Terus ada yang nanya, apakah sakitnya wali-wali Allah sama itu mendatangkan ampunan? Ya Ibu, ini mah kaidah umum. Judul ini kan ngambilnya kita aji mah. Kalau yang soleh yang apa mah, kalau alam dosanya juga nggak ada, mungkin harus jadi contoh para nabi, para rasul kayak Nabi Ayub dan lain-lain. Kadang itu mah hanya sebuah ujian. Masalah mendatangkan ampunan atau enggak, kalau dianya nggak punya dosa, ngangkat derajat mungkin. Betul nggak? Jadi ya mah judul ini mah dipapantes supaya keren ada judul gitu ta. Dan berarti jadi ngegeneralisir semua rata. Apa namanya? Apa barusan teh? Sakit itu apa judulnya teh? Ampunan. Sakit itu ampunan, bukan hukuman. Jadi itu mah yang mah keren karena judul. Adapun ketika sakit beda kelas teman ke para nabi, ke para rasul, ke para mursyid, ke para aulia Allah mah walau alam berbaik sangkana mereka orang-orang soleh, nafsu kamilah, benar gak? Menggugurkan dosa-dosa nama. Benar gak Ibu? Jadi ini mah di pikirannya standar kita ini mah judul tadi mah judul standar kita. Buat kita yang umum sakit itu jangan buruk sangka ke Allah tapi mendatangkan ampunan. Tuh minimal tadi syarat masuk surga kalau dari Al-Baqarah 214. Jangan mengira kalian akan masuk surga semudah itu saja. Lamun ku Allah tidak diuji. Salah satunya diuji rasa sakit. Dan tuh namun kalau nggak sakit Firaun namanya. Hari Ibu? Firaun atuh, Firaun
pernah lihat teh? Pernah ada pusing wes? Abi di sini ya ibu-ibu melihat beberapa ayat sebelah di sininya Al-An'am 42. Walaqad arsalna ila umamin min qablika fa akhadnahum bil ba'sa'i wad-dharra'i la'allahum yatadarrun. Sungguh kami mengutus rasul kepada umat sebelum engkau, terus disiksa dengan kemelaratan, dengan kesengsaraan, dengan kesakitan. Eta teh ibu fungsina teh la'allahum yadarrun, supaya yatadarrun, supaya mereka memohon kepada Allah dengan kerendahan hati. Biasana malamun sakit teh lumayan bisa nyadarkeun. Betul enggak? Lamun gak sakit itu tidak jadi titik balik, tidak ada perubahan besar, minimal minta ampunan ke Allah. Kan kalau sakit banyak astagfirullahaladzim. Begitu gak bu? Begitu gak bu? Misalkan lamun kita sakit, di sini ada yang kayak Firaun gak pernah sakit. Ida aku mah lifestyle-nya gaya hidupnya sehat sampai nenek-nenek juga. Jadi aku mah gak pernah sakit. Hati-hati bisa jadi Firaun. Dan biasa nama kalau diuji dengan musibah mah lebih cepat itu teh menyadarkan ya tadarrun. Tadarrun teh artinya teh apa ya? DP teh merendahkan diri ke Allah na teh. Nah, ya biasanya yang jadi pembersih dosa teh dia amalnya udah banyak misalkan, tapi kok Allah dianggap kurang, kan kita mah baik sangka ke orang mah ketika ketika ngejenguk orang sakit banyak dosanya. Astagfirullahaladzim. Oh diampun, jangan enggak gitu juga. Gak kena judul iya apa tadi, sakit mendatangkan ampunan bukan hukuman. Ketika kita ngejenguk yang sakit dosanya jadi hukumnya ke Allah. Kadang ada mana kan kalau ngejenguk orang sakit teh. Walaupun di hati kita ngaduakeun mudah-mudahan diberi yang terbaik mah arek dicabut ku Allah gitu nya. Tapi di hadapan orang sakit mah ulah ngaduakeun gitu. Oke, Ibu, mudah-mudahan Ibu sama Bapak diberi yang terbaik ya. Kalau yang terbaik cek Allah na meninggal, nya ulah gitu. Ari adab-adaban ketika menyang orang sakit mah mudah-mudahan Allah menyembuhkan gitu ya. Walaupun secara lahiriah nengok misalkannya sebelah sininya sebelum beberapa hari meninggal tuh waktu istrinya Ustaz Muiz waktu itu dalam keadaan perut yang bagaimana, yang sudah dari segi lahiriah kita padahal kan gak tahu kan, eta mah cuma wasilah sakit mah, adapun jadi perantara kematian atau enggak walau alam. Di ICU beberapa minggu gak ada belum waktunya mah. Ngan ini mah segi lahiriah sebab akibatnya biasanya kieu lamun penyakit itu parah kan ini hati kita teh, yang mudah-mudahan Allah diberi yang terbaik. Gue hati, lama terbaik nak beliau nak memang terbaik cek Allah. Ya udah menyudahi kesakitan ini ya udah. Tapi kan di hadapan orang sakit tapi jangan gitu. Kau mau tadi mah menjelek-jelekan banyak dosanya. Jangan ada adabnya. Ya kalau lagi ngaji judul itu bukan buat orang tapi buat siapa? Kita, supaya tidak putus asa dari rahmat Allah. Oh ingat karena judul sakit itu mendatangkan ampunan bukan hukuman. Walaupun ibu-ibu kalau untuk memuhasabah ibu-ibu, untuk apa Cina? Memuhasabah diri, memang sebenarnya Allah mah tidak akan dolim. Ibu, Allah dolim gak ke kita? Oh kalau disambung-sambungkan ayat, disambungkan ayat surat Yunus ayat 44. Innallaha la yadlimun nasa sayya walakinan nasa anfusahum yadlimun. Pan Allah tidak akan dolim ke hambana. Allah ngasih rasa sakit nih ke kita nih. Sakit rieu, sakit gula. Allah dolim gak ke kita? Enggak. Kalau dijawab ke ayat lain ma asobaka min hasanatin fa minallah. Kalau ada kebaikan dari diri, sehat, itu kan baik. Wa ma asobaka min sayyi'atin fa min nafsik. Kalau ada keburukan dari siapa? Dari diri. Oh, anu penyakit gula berarti dina pola makan, misalkan. Gitu lin. Anger ayat innallaha la yughayyiru ma biqaumin mah. Anger untuk muhasabah. Oh da Allah kieu teh. Ngan kenapa ini disebutkan ampunan bukan hukuman? Lamun ningali ayat eta mah sakit teh hukuman. Da Allah mah tidak akan dolim ke siapa? Ke hambana. Kita kan berarti harus muhasabah. Apa yang kita makan, pola tidur. Betul enggak? Sebenarnya Allah tidak akan dolim ke hambana teh. Eta mah surat Yunus 10. Ngan judul ini teh kita ambil seperti halnya Allah, asma Allah yang 99, Allah kasih Ar-Rahman dan
Ar-Rahim, supaya tidak putus asa dari rahmat Allah. Maka dibikin judul, sakit itu mendatangkan ampunan, bukan hukuman. Karena guru kita Syekh Akbar setiap ceramah, yang sakit itu ningkatkan derajat. Kan baik sangka, jadinya karena mental sehat. Sebenarnya sakit mah ujian. Yang lebih parah itu, kata Syekh Akbar, kalau kita dikasih musibah, kalau kita dikasih sakit, yang lebih utama itu kan nerimanya dulu, ridhonya dulu. Setelah ridho dan nerima, baru muhasabah. Jadi itu nggak nambah rasa sakit. Minimal kita istighbar karena pola makan jelek, pola tidur jelek gitu lihat. Tapi istighbar bukan hanya istighbar, niat ibadah dengan cara berobat semaksimal mungkin kan jadi ibadah. Berobat na oge. Jadi gitulah itu mah, hanya ngagulak-gilak hati. Jadi kita yang merasakan sakit atau keluarga kita atau siapapun itu, jangan ada dalam pikiran kita buruk sangka bahwa sakit itu hukuman. Justru baik sangka, nah dia dibersihkan ku Allah, didatangkan ampunan, bahkan jika habis dosanya diangkat derajat ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka banyak sebagian orang yang sebelum meninggalnya disakitkan dulu, bener gak? Dibersihkan dulu. Itu tadi dibersihkan dulu. Maka sejelek-jeleknya mati itu adalah mati pujaah. Apa maut pujaah teh? Mati mendadak. Mati mendadak teh tanpa dikasih rasa sakit. Kan rasa sakit itu penggugur dosa tadi, ampunan. Kalau mau dibacakan ya hadisnya. Emang judul itu teh tanpa dasar, ada dasarnya Ibu. Bahkan banyak hadisnya. Orang bacakannya. Hadis riwayat Bukhari. Mamin muslimin yusibu adan marodun pamasiwahu illa hatallahu sayyiatihi kama tahutus sajaratu warokoha. Kalau seorang muslim dikasih musibah salah satunya adan marodun, rasa sakit, maka illa hatallahu sayyiatihi, Allah akan menghapus kesalahannya kama tahutus sajaratu warokoha, sebagaimana pohon-pohon menggugurkan daunnya. Jadi berdasar judul ini teh membangun harapan, bukan keputusasaan bahwa apapun yang terjadi ke diri kita, salah satunya sakit, itu terjadi wasilah penggugur dosa. Maka harus baik sangka ke orang sakit. Atau hadis Rasul yang lainnya, hadis riwayat Bukhari Muslim. Ini yang terkenal. Ma yusibul muslima, tidaklah seorang muslim ditimpa sesuatu minasobin, kepayahan, wala wasobin, penyakit, wala hamin, kegalauan, wala huznin, kesedihan, wala adan, ada gangguan, wala gomin, kegundahan, hatta syaukati yusakuha, sampai duri anu ku urang kata jos. Mun ibu-ibu mah bukan duri, itulah kaseukeut ku peso. Apa namanya? Keset ku peso atau ku air panas tu ngagolak rada kapecretan atau keur ngagoreng cimol gitu rin, kepeceretan minyak panas. Illa kafarallahu biha min khotoyahu, kecuali Allah akan menggugurkan kesalahannya dengan kesakitan, dengan musibah itu. Jadi ayat-ayat teh banyak. Jadi lain ngahalu atau hanya retorika atau hanya kata-kata nu indah, bukan. Memang kesakitan itu akan mendatangkan ampunan. Sok ibu-ibu, ayeuna tanya ke diri kita, emang ada orang yang mau sakit? Enggak ada kan? Berarti minimal kita mengimani dulu. Walaupun tadi di belakangnya kita ada muhasabah, minimal 50% kesembuhan teh dengan cara ridho kepada takdir Allah bahwa kita divonis sakit A, divonis sakit B. Mungkin kita gak ngerasain kanker serviks, gak ngerasain kanker payudara. Orang-orang yang dikasih gitu mah berharga banget, betul gak? Dan yang orang yang sekarang ku Allah dikasih penyakit-penyakit yang disebutkan tadi, gak usah putus asa dari rahmat Allah. Semuanya terukur, insya Allah itu terjadi ampunan. Setiap nyut ngobrol sama ikhwan kita tadi pagi ketika ngambil proposal Mukernas. Padahal Pak Asep Darmawan tadi ngobrol panjang ngambil proposal Mukernas buat nanti. Ini tes secara lahiriah mah begini-begini, harus nanti begini-begini, kata guru harus begini-begini. Sampai katoel gitu juga. Luar biasa sakitnya. Disuntik tiap hari selama 20 hari gitu ya kan. Lah Abi. Maka itu bukan kebetulan judul dirobah, tadi malah ketemu sama yang sakit benerannya, yang memang pengobatan teh subhanallah. Abi tadinya, Pak insya Allah mendatangkan ampunan, ngangkat derajat.
Ya kita mah gak ngerasain. Ayo orang mah katanya kegini tah, ku anak katanya ketoel gini sakit luar biasa kata beliau tadi. Sampai habis teka itu kudu disuntik sama puluhan hari. Sampai subhanallah. Ya kita yang sehat gak tahu harganya sehat karena kitanya belum sakit seperti itu. Orang-orang yang dikasih, maafnya, kayak ada orang yang asma, betul nggak? Kita punya anak yang sakit asma nggak? Ya, punya anak yang sakit asma. Ibu pernah nggak lihat yang sakit asma napasnya kayak gimana? Kayak mau mati, ibu, kayak mau meninggal. Abi mati ngawitan adik yang 17 tahun mati di rumah santri di Condong si Pina. Sampai mati itu komplikasi udah kletik 17 tahun. Jadi kalau udah kerasa asma teh emang kayak mau mati. Terus bukunya bantal ditumpuk. Terus kita teh ngikutin lain ngeladek ngikutin teh. Maksudnya kok napasnya susah itu gitunya penyempitan paru teh. Kok kita tadi ikutin kalau si Jawa sebelah sininya anak. Lagi asma kerasa suka diikutin kok abi napasnya. Capek banget. Capek itu ibu. Maka jalan-jalan terindah itu adalah ke rumah sakit. Benar nggak? Healing terindah. Sabab kalau mau dimampukan bersyukur mah harus melihat urusan apa? Urusan dunia ke yang lebih bawah, ke orang yang sakit gitu. Maka pernah di pom bensin ada orang yang nggak tahu kanker mata atau apa. Ininya teh ibu sampai monoyot sebelah. Jadi mata ketutupan sampai gini. Saya mah mata tertinggal nggak ada penghalang apa-apa, mereka mah sampai. Dah itu, dah kita mah gak ngerasain nikmatnya mata normal, nikmatnya kaki normal. Dah kita mah gak diuji apa-apa ku Allah. Coba yang sakit. Kalau kita gak kuatkan mentalnya, kuatkan mindsetnya tadi, putus asa, maka subhanallah ya, menjenguk orang sakitnya luar biasa ibu itu teh. Ini ada tuh marid teh menguatkan hati itu teh. Karena pengersa ibunya dari mulai meninggal, dari mulai sakit itu ya dijenguk. Apaan? Eta oke waktu Rasulullah akhlak mulia Rasul teh. Ketika ada orang yang ngelemparin kan, langganan kan, ngelemparin kotoran tiap hari ke Rasul teh. Rasul sampai ke jadi langganan. Suatu hari nggak ada yang ngelemparinnya teh. Mana itu langganan tuh tukang ngelempar kotoran? Sakit ya Rasulullah. Pas mau dijenguk ibu-ibu, mau dijenguk, ngapain kamu kesini mau dendam? Orang yang kotor hati mah, gue mau jenguk. Kata Rasul teh enggak, iya aku mah gak mau dendam. Aku teh nyari yang langganan ngasih kotoran, gak ada. Sakit. Di situ kan wasilah masuk Islam. Besti aku aja belum belum ngejenguk aku. Engkau yang aku zalimi, yang aku sakiti tiap hari engkau. Jadi betapa sangat menguatkan iya Datuk Mari itu. Menjenguk orang sakit, menguatkan orang sakit. Nah, kita mah enggak tahu tuh. Ibu-ibu, jangan malah ibu-ibu kalau suaminya capek-capek mencari nafkah sampai ada musibah di jalan, sakit sampai harus amputasi malah minta cerai. Itu marah besar loh guru kita. Emang ibu-ibu rezeki dari suami? Tidak bersadar, aku udah ke Allah rezeki dari siapa? Dari Allah. Yang harus dikhawatirkan dari suami itu ketika suaminya gak suka tahajud, gak mahabah lagi ke guru. Nah, itu yang harus dirisaukan mah. Masalah uang mah atau minta ke Allah nu beunghar. Ini mah terlalu bertawakal ke suami, menggantungkan ke suami, suami dikasih sakit malah kebukannya ngurus atau nguatin malah ditinggalin. Nah, itu mah akidah teka mananya. Dari segi akidah juga udah salah. Apalagi dari adab-adaban. Sekarang teh ibu-ibu, cerai gugat tuh lebih banyak daripada cerai talak. Cerai talak ke suami lebih banyak cerai gugat. Salah satunya urusan ekonomi, urusan suami sakit. Ibu-ibu, ini teh mental nih, hodijiyah teh harus gimana? Pantas hanya istri Nabi Ayub dari sekian puluh istrinya yang bertahan cuma Siti Rahmah kan satu. Penyakit Nabi Ayub. Padahal Nabi Ayub deh tadinya kaya raya, tadinya prestis, pamor banyak, anak-anaknya soleh, pekerjanya banyak. Ketika diuji ku Allah sakit, padahal Nabi Ayub nama. Nah maka tadi ini mah yang ampunan mah bukan level-level itunya. Kan kalau lihat di kitab riwayat diukur dulu aja, jangan rusak akalnya, hatinya sama pikirannya gitu nih. Akalnya sama hatinya sama lisannya.
yang nggak boleh dirusak tuh. Gugur istri-istri yang lain mau ditinggalin, malah gitu kan, boro-boro melayani suami. Kejadian ayeuna ka orang lu sudah terbimbing ngikutin malah ninggalin ke istri Nabi Ayub yang tidak setia. Apa-apa kan kita mah kalau suami sakit gitu Lin. Ibu musim COVID kemarin atau apalah yang sakit lah, yang suaminya diuji sakit nih, banyak di di jamaah kita yang kebetulan beberapa orang yang suaminya sakit. Tapi abi lihat hebat-hebat itu teh istrinya, subhanallah. Tapi teh resep tiap di sini teh karena orang-orang hebat, amin. Istri-istrinya tetap bertahan walaupun mungkin dengan segala karena manusia kan punya nafsu, tapi lamun lebih bertahtana iman, nggak bolak-balik na pinter, nggak bersihanat na pinter. Nah jadi teh normal. Suka ada bilang gini, dah itu mah nabi, dah itu mah rasul. Ibu, Bu Susan teh kan tukang ngejahitnya. Bu Susan, abi teh mau ngejahit kerudung khusus bonus buat yang pengajian Rabu sore. Gimana ngarang ya? Bu Susan, kayaknya harus kayak gini, Bu Susan. Modelnya harus kayak gini. Padahal kami tidak dikasih modal Bu Susan teh kayaknya eta. Kira-kira kalau Bu Susan kayak pas abi mau ngambil, misalkan Bu Susan ngajanjikan seminggu atau berapa, pas diambil kayaknya lain eta modelnya bukan yang itu. Kira-kira kecewa nggak? Ada orang yang bilang gini, wajar we eta mah da rasul, wajar we eta mah nabi, sabar dikasih sakit pancontoh atuh. Lamun contohnya malaikat teu makan teu minum beki hese. Da utusan Allah mah mau nabi, ai nabi. Ari malaikat gak makan, gak minum, gak tidur. Justru karena Nabi Ayub pun dikasih rasa sakit manusia biasa, punya nafsu, punya itu, tapi beliau bisa sabar. Kunaon Rasulullah akhlakna meni mulia banget, padahal manusia kayak kita biasa. Pan contohnya sama, justru karena dikasih contoh kita para nabi, para rasul, salah satunya untuk yang sakit adalah uswahna Nabi Ayub, kan sama dengan kita. Manusia sama biasa, berarti kita bisa seperti Nabi Ayub, bisa. Harimau mah. Justru Allah teh membuat contoh teh dari jenis yang sama. Al-Ahzab 3321 teh laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Kan aya Rasulullah teh utusan Allah teh banyak, termasuk contoh untuk cara menyikapi rasa sakit. Nabi Ayub begini akhlaknya. Alhamdulillah, alhamdulillah kita diajarin. Mata di awal mukadimah tadi abi ngobrolna bukan alhamdulillah bi nikmatihi tatimmus sholihat, tapi alhamdulillah ala kulli hal. Walaupun kita dalam keadaan tidak enak, ala kulli hal tetap alhamdulillah. Alhamdulillah sakieu oge masih kena diberi kesempatan hidup sebelum mati. Walaupun tadi kita sudah sakit. Kan kuduna sehat sebelum sakit. Kita sakit berarti kesempatan itu hilang. Tapi aya kesempatan hidup sebelum mati. Hari hidup sebelum mati itu mazru'atul akhirat masih bisa dinaon, masih bisa dikumpulin hati yang bersih dengan amal soleh ikhlas, masih kena ada kesempatan. Jadi meskipun sakit, dengan membulak-balik hati, meyakini bahwa Allah tidak akan dolim ke hambana, justru kita harusnya banyak beristighfar. Sebelah sininya pengobatan terbaik adalah wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifa. Pakai apa? Pakai Al-Qur'an. Itu obat-obat. Sebelah sininya kita menghargai ilmu Allah lewat medis, kita berusaha memaksimalkan pengobatan medis, niat ibadah. Dan bukan tujuan sehat mah, nya mau sehat. Bukan Allah jika berkehendak lain dibalik itunya. Ibu kalau main ke rumah sakit, apalagi seusia kita nih, kecuali yang muda-muda, kan banyak pengalaman ngejenguk orang sakit teh. Bener gak? Ada yang sakit ini, sakit itu, luar biasa. Coba kalau kita dikasih gitu ya, ibu, dikasih kayak gitu, kalau alam apalagi sebelah sini ekstrimnya Nabi Ayub ibunya. Wah, banyak kajian guru kita Syekh Akbar itu adalah menyehatkan mental gitu. Kamu baru aja kemarin viral di TikTok ayat potongan Nabi Ayub, bener gak? Yang sakit itu udah ulah buruk sangka karena takdir Allah, ulah buruk sangka karena apa yang ditetapkan oleh Allah teh. Di balik sakit teh, kamu ada orang yang puntennya maaf buta dari lahir, ada orang yang nggak punya kaki dari lahir. Buat sebagian orang mah yang ngedadak mungkin karena ada musibah itu disebut sakit. Kalau
kalau sakit disebut hukuman, kumaha itu yang terlahir dari awalnya begitu. Coba diuji ku Allah, ditakdirkan. Siapa teh yang anu hafid Quran mah dari lahir otakna ini, dari lahir si Naja itu buta gitu lihat. Apakah mau disebut hukuman? Kan Allah teh ngasih hal lain di balik itu teh. Atau anu disabilitas dan lain-lain. Makanya kita sebagai orang yang dititipkan sehat ke Allah Subhanahu wa taala gak bisa kita menyepelekan orang yang diuji ku Allah anu maafnya saudari kita mainnya pemirsa ibu Umirah misalkannya cuci darah lah apalah. Kalau kita jadi beliau ya nggak boleh nyepelin, justru harus ngegedein hati gitu ya. Ada suami-suaminya yang lagi diuji, ngegedein hati we. Maka di sini nih perempuan-perempuan anu punya mental yarjullah wa yaumal akhir, bukan malah ditinggalkan. Ini mah ada maaf ya, ada orang yang sakit jiwa atau apa, dibuang begitu. Atau orang tua misalkan udah namanya tadi wa manu amirun nakisu, jompo, sakit, pikun, lid, puntennya BAB didinya, pipis didinya kan sakit itu teh. Malah dibuang we, enggak mau ngurus. Harusnya jimat. Pan itu teh berenan orang tua kita teh hati teh ngejerit gitu ya. Bukannya diurus lagi sakit teh. Malah mun bahasa orang mah jari jipen ya kata orang Sunda mah. Puntennya pipis didinya itu dia. Kalau tiba di dirinya nanti kan ada istilah biru abaukum tabarukum abnaukum, muliakanlah orang tua kalian, niscaya anak-anak kalian memuliakan kalian, kan gitu. Ayeuna kita punya orang tua yang sakit, malah lempar kakak ke satu, lempar kakak kedua. Yang ini gak mau ngurus, yang ini sok sibuk, welah sok sibuk. Pada orang tua tekan jimat kan, keramat, nu bikin kebarokahan. Yang kemarin waktu Rasulullah lagi Idul Fitri ditanya 3 hal. Salah satu yang tidak bikin barokah rezeki itu adalah ketika kita tidak mendoakan, kau mau barang bere, kau mau menjaga waktu sakit ke orang tua. Maka di sini Abi bangga, ada orang tuanya yang sakit, anak-anaknya bergilir. Si A, si B, si C itu barokah tuh semua tuh. Perhatian, yang ini ngehandle obat ininya, yang ini ininya, yang ini ininya, luar biasa. Bukan jadi beban atau malah ngerepotin gitu. Lain hukuman sakitnya ya istighbar we. Walaupun tadi dina ayat Yunus opat-opat Allah tidak akan innallaha la yadhlimun nasa saya Allah tidak akan mendolim ke hambana. Walakinan nasa anfusahum. Misalkan kita sakit, mungkin ini makan pedas, mungkin ini istirahat kurang gitu kan. Evaluasi diri mah tetap ada. Ngan ulah putus asa tina rahmat Allah tarimakeun geus kajadian. Betul enggak? Sambil berusaha maksimal niat ibadah. Nah gitu. Iya tentang obat-obat supaya si sakit ini bisa kita enjoy menjalani. Nah, terakhir ibu-ibu orang buka surat Al-Hadid-nya, surat kalimat 7 ayat 22 ayat 23 supaya orang tidak terlalu putus asa. Kenapa sih aku teh dikasih ujian teh begitu berat, ke orang lain mah enggak, misalkan rasa sakit anu parah. Mohon maafnya walaupun itu dari kesalahannya. HIV AIDS padahal dia mah gak ngelakuin. Tapi dia mah keturunannya cuma keturunan tapi diponis. Kan itu teh kalau apa ya? Kalau nggak kurang-kurang nggak sadar mah yang ngelakuin kesalahannya orang tua, kita yang itunya orang-orang yang penyintas gitu korban. Ada itu kadang-kadang mah kalau kurang bisa ngolah diri mah itu teh banyak putus asa dari rahmat Allah, terus menyalahkan orang tua, menyalahkan takdir. Kenapa aku terlahir dari si anu sehingga aku terwariskan penyakit HIV-nya misalkan. Kan penyakit HIV mah ketika ngelahirin teh katanya ya apa? Nular lewat darah gitu. Lewat apa? Sebenarnya mah si anaknya mah nggak tahu apa-apa, tapi jadi tiba-tiba ikut jadi korban HIV. Sebenarnya yang ngelakuin ABCD F G. Itu tuh kalau kurang ngolah hati, maka obat terakhirnya dari surat Al-Hadid 57 ayat 22-23. Ma asoba mim musibatin fil ardi. Tidaklah terjadi satu musibah, salah satunya kesakitan. Sebelum jauh ngebahas Palestina lah, musibah besar. Sebelum jauh kecurian, sebelum jauh kebakaran, sebelum jauh apalah yang jadi musibah kan banyak. Sebelah sininya karena kita lagi bahas sakit kita fokuskan. Ma'asoba bi musibatin fil ardi wala fi kitabin min qabli an nabroaha.
Eta teh semua telah dituliskan di Lauhil Mahfuz. Emang orang beri takdirkeun kudu sakit anu ya udah. Walaupun tadi di ayat lain kudu diseimbangkan, tetap kudu evaluasi diri ngan supaya teu putus asa. Inna dzalika 'alallahi yasir. Buat Allah mah mudah. Da ti Lauhil Mahfuz na urang geus kudu sakit kitu. Geus kudu nyalahkeun A nyalahkeun B, nyalahkeun orang tua walaupun kita enggak berbuat apa-apa. Nah, jadi ikut HIV AIDS. Ya, buka geura tentang HIV. Jadi keturunannya jadi ikut-ikutan. Amun urang mata kita tuh jangan banyak nyalahin orang karena situasi kondisi orang tuh berbeda. Kadang dia sakitnya bukan mau dirinya, kadang ti anunya. Inna dzalika 'alallahi yasir. Apa hikmahnya di ayat 2 tilunya? Likaila ta'sau 'ala ma fatakum. Gitu lain Bu Suzat. Wala tafrahu bima fatakum. Likaila ta'sau 'ala ma fatakum, supaya kamu tidak putus asa terhadap apa yang luput darimu. Naon yang luput darimu teh kesehatan misalkannya. Nah aku mah ku Allah teh ditakdirkan tidak normal seperti orang. Aku mah diberi penyakit A, B, C, D sampai harus gini sampai sahur Bapak anu teh misalkan tadi diajak ngobrol. Orang-orang mah kayaknya normal-normal aja. Kita mah kudu disuntik cenah seminggu sampai 20 kali udah bosen. Makan obat udah wah. Ya kita meureun enggak kayak gimana. Buat orang mah kalau kurang pembimbing, kurang ngabersihkeun hati, mata putus asa itu teh dari rahmat Allah teh. Dikasih ujian sakit gitu teh. Wala tafrahu bima atakum, dan kalian tidak akan bereporia berbahagia terhadap apa yang datang darimu. Anu sehat oge itu anugerah ti Allah lain urang. Buat Allah mah mudah. Orang yang sehat ngabuli, ngejek, orang yang sakit misalkan buat Allah mudah enggak? Tadi kalau dikasih sakit misalkan terus sampai diamputasi, pada itu teh keur punten keur mencari nafkah. Dia yang musibah, kalau sampai diamputasi, malah ditinggalin. Padahal eta buat Allah mudah loh, istrinya lebih dari itu sakitnya. Maka guru kita sangat berbangga. Pernah ada suami yang punya istri, suaminya udah meninggal deh gininya, sampai digendong gininya, sampai setia ke istrina sakit sampai gini gitu. Jadi tidak membersamai lagi sehatnya doang, lagi sakit lagi dibersamai gitu. Para ayah belum punya anak, itu kan sakit kan. Ayah wah kalau kurang walah batin. Terus kita yang sosokan normal dikasih anak banyak, ngobrolin di belakang lah, inilah, ngejek inilah, nyimpul-nyimpulkan lah, sok-sok nyebut hukuman lah, gara-gara anu. Apa? Ku Allah can ditakdirkan, padahal mah kita udah maksimal, kok berusaha, berobat kan udah ya maksimal. Terus ku Allah teh geuning tak kunjung, da lain tujuan aku mah Allah mau muji. Karena ujian setiap orang beda-beda. Ada yang dengan sakit, ada yang dengan ekonomi, benar gak? So gerai ibu ngobrol satu sama lain. Di arwiji teku Allah. Pas sangka-sangka doang gitu. Kan ada dunia mah tempat masalah, pejabat-pejabat bermasalah, selalu gitu. Itu bermasalah, hayang senang mah di mana? Di surga. Iya, justru anu bikin kita engke eta ibu. Masih kene ada waktu orang tambahan hadis yang kemarin kan judulnya syukur. Sama ieu oge kadinya ajaban li amril mukmini inna amrohu kullahu lahu khair gitu kan. Urusan beriman mah ibu-ibu semua lagi menakjubkan. Mata kasihan yang bukan orang beriman mah mentalna teh putus asa, dikasih sakit putus asa, dikasih musibah anu suudon buruk. Lihat orang-orang yang bunuh diri rata-rata teh gitu. Gak bahagia putus asa. Padahal dia cantik-cantik, body goals gitu kan. Padahal segala ada. Baru dikasih rasa sakit atau nggak ada yang ngurus anak-anak. Nah, di luar negeri itu parah orang tua teh diterlantarkan teh. Di kita ada apa? Inna amrohu kullahu lahu khair. Orang beriman, mah ibu-ibu setiap urusan teh khairun teh apa? Baik. Idza asobatu sarra'u syakaro, lamun ku Allah dikasih sarra'u, apa sarra'u teh? Nah, ibu sarra'u kenikmatan, dikasih kebaikan, maka sakaro bersyukur. Dikasih kesehatan kita bersyukur gak? Wa idza asobatu dorra'u, kalau dia dikasih dorra'u kemadaratan satu yang sakit, sobaro. Tuh, mata orang beriman mah beruntung, kata orang yang tidak beriman mah kasihan, gak bisa nempatin sikap. Waktu sakit, putus asa, waktu ada musibah apa, orang beriman mah tinggal gulak-gilak. Kalau nggak syukur apa? Sabar. Kalau nggak sabar, syukur. Kalau nggak syukur, sabar tinggal gulak-balik gitu.
Karena yang dilihat oleh Allahnya itu. Nah, ada pertanyaan sih Pak? Ada. Gak ada? Ada. Segitu dulu lah udah-undahnya Ibu. Matarina udah kecatat dulu. Tadi kata kemarin di kajian Rabu guru kita si Akbar, itu dicatat. Malam Jumat ya? Dicatat enggak ini teh segitu tadi udah Al-Baqarah 214, udah Al-Hadid, udah hadis. Ada yang nanya Ustaz. Ya. Di TikTok, surga tanpa hisab diperuntukkan untuk siapa aja Ustaz? Pertanyaan yang mantap. Ibu-ibu, surga tanpa hisab diperuntukkan untuk siapa? Ari hisab artinya apa? Hitung-hitungan. Jadi kalau kita masih menghitung-hitung, ini ilmu kita. Ibu, ada yang suka hitung-hitungan? Dengan ilmu berani berapa, bayar berapa, ditarif. Ayo ajengan ditarif. Kita hitung-hitungan karena nanti ilmu ilmu saha, ilmu Allah. Ada yang butuh tenaga kita, sok dibantuan, bayar berapa? Dihitung-hitung, tanu kitu anu tidak akan masuk surga. Orang yang akan masuk surga tanpa hisab tidak hitung-hitungan dalam kasih sayang ke semua orang. Ilmu, harta, nyawa, diri, waktu diperuntukkan untuk Allah, diperuntukkan untuk kebaikan, untuk agama, itu yang akan masuk surga tanpa hisab. Ketika semua potensi, semua titipan dititipkan ku Allah berupa, setiap orang tuh punya kesempatan yang sama, Lin. Ada yang dengan ilmunya, ada yang dengan hartanya. Semua harus dipakai di jalan Allah. Itu yang tidak akan masuk surga tanpa, itu yang akan membuat masuk surga tanpa bisa. Karena kitanya sudah tidak hitung-hitungan dengan Allah. Yang punya ilmu, dedikasikan hidupnya sok. Yang butuh ilmu saya sok, nanya, udah mau rugi iya. Tapi resep donat meni dikoretkeun ibu. Ai pahili kitu rezeki teh moal. Ima aya saingan udah ngang cilok, jangan jagang cilok lagi ya di sini. Eta teh mau apa tuh ke rezeki mah ima meni sok ha. Tayang masuk surga tanpa hisab teh yang kitanya ari hisab teh hitung ku Allah teh kan dihitung sebelum. Yang tidak akan dihitung teh ibu-ibu ayeuna, ibu-ibu misalkan puntennya potensi ngajar nggak ada, sok bisanya apa? Ku doa atuh, ku ibadah atuh jika sabu supah. Ngariwayatkeun hadis 7.000 mau. Membersamai si Akbar seberapa kali mutalaah kamari kajian UIN terakhir sebelum sakit. Seberapa kali diputar kajian arba'in. Kapan ibu-ibu cenah ngajar untuk segala itu jadi naon atau kerjaan kan ngulang-ngulang ceramah lin kuduna. Jadi orang yang tidak akan masuk surga tanpa hisab orang yang akan masuk surga tanpa hisab ketika dia tidak hitung-hitungan. Ada yang butuh ilmu, ada yang butuh harta, ada yang butuh tenaga, khususnya agama, perjuangan agama jika membutuhkan atau kebaikan. Dia tidak hitung-hitungan atas titipan amanah potensi dalam dirinya, maka ku Allah mau dihitung di hadapan Allah. Itu jawabannya. Udah. Nah ibu-ibu, itu saja yang bisa disampaikan. Dengan materi sakit itu ampunan bukan hukuman, maka kita doakan semua yang sakit-sakit, khususnya guru kita Syekh Muhammad Fathur Rahman, karena segala rahiliyah kita rindu, kangen. Tadi juga kajian Rabu terlewatkan karena beliaunya sakit, maka mudah-mudahan beliau guru kita disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit-sakit, khususnya orang beriman, yakinkan itu ampunan dan mengangkat derajat, jangan sampai putus asa dari rahmat Allah. Kita pun yang sehat terus syukuri kesehatan ini. Mudah-mudahan dengan sehat ini, sebab ada dua yang menjebak manusia adalah kesehatan dan waktu luang, maka kita manfaatkan amanah sehat ini dari Allah Subhanahu wa taala, memaksimalkan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rahman. Sekian saja yang bisa disampaikan. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas kekurangan. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.